Halo Virgo, selamat datang di bacaan untuk tahun 2021. Virgo, pada bacaan ini saya akan menggunakan kartu dari beberapa deck, dari Lenormand, dari Tarot maupun dari Oracle Card. Untuk astrologi silahkan lihat pada video yang khusus untuk jadwal tahun 2021, karena sebenarnya jadwal itu untuk semua. Oke, Virgo, kita mulai dengan 9 kartu. Oke. Tentu saja yang pertama kali saya lihat adalah gambar dari celuritnya. Iya, gambar celurit itu adalah ketika kita berusaha memisahkan satu produk dari lingkungannya supaya produk tersebut itu tidak busuk. Satu ya, kalau kita gambarkan sebagai gandum, gandum kalau ada di situ dan tidak dituai, maka dia akan busuk, tidak ada manfaatnya. Kalau katakanlah dia udah lepas dan kemudian tidak diolah lebih lanjut, itu juga tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang yang membutuhkan makanan, dan orang akan mati kelaparan karena sumber makanannya tidak diolah dengan baik. Tapi ini adalah momen ketika kita melepaskan gandum tersebut dari tanamannya. Does it hurt? Kalau untuk pengalaman pribadi kita, iya. Iya. Karena kayak kita lepas dari rumah kita. Tapi begitu lepas dari rumah kita sudah tidak bisa memberi kita rumah, tanda petik ya, tidak harus rumah fisik rumah atau rumah apapun, tapi di tempat kita tumbuh dan berkembang. Karena kan gandum itu tumbuh dan berkembang, bisa jadi gandum kan di tanaman itu, tapi tanaman itu sudah selesai waktu untuk berbakti pada manfaat tersebut. Manfaatnya adalah kita akan punya manfaat untuk lingkungan yang lebih luas, tapi kita harus keluar dari lingkungan yang membesarkan kita. Itu rasanya kalau kita yang diperlakukan seperti itu, kita yang ditinggalkan, kita juga akan tersinggung, kita juga akan merasa kehilangan. Tapi kalau kita tahu, bisa melihat dalam jangka yang lebih panjang, maka kita paham bahwa memang tanggung jawab kita, tugas kita hanya sampai gandum itu bisa tumbuh dengan maksimal. Kita nggak punya, ya kalau saya balik ya posisinya, kita nggak punya tanggung jawab untuk memastikan dia sampai menjadi roti. Itu tanggung jawabnya orang lain lagi. Tapi si gandum tetap harus jadi roti karena dia memang ditanam untuk jadi roti. Dia ditanam untuk dikonsumsi oleh banyak orang supaya banyak orang tidak kelaparan. Bayangkan itu. Jadi ini adalah hal yang barangkali buat beberapa orang itu sangat sukar untuk bisa dipahami, apalagi dalam kehidupan percintaan. Dan saya sepertinya kok ngerasa ada kehidupan percintaan di sini, dan luka yang luar biasa itu kayaknya saya bisa rasakan somehow, tapi penggambaran di sini justru sebaliknya. Ya, kita lihat di sebelah kiri, ini justru kemudian bisa dilepas dengan besar hati, karena ini pada akhirnya adalah pilihan. Jadi ini kayak saya merasa melihat ya, katakanlah tadi anak, saya ambil contoh anak ya, anak yang harus kuliah di luar kotanya dia ya. Dari kemarin dia udah bilang, saya perlu untuk belajar subjek ini karena ini nggak ada di kota ini. Tapi ini kan lagi pandemi, di luar sana siapa yang akan menjaga dirimu gitu. Oke, saya balik sini lagi. Saya tidak meneruskan apa yang menjadi cita-cita saya. Seperti itu. Tapi itu kan kemudian nggak mungkin siapapun yang diajak ngomong oleh anak tersebut. Jadi orang tuanya mengatakan bagaimanapun juga anak saya perlu untuk berkembang, dan anak saya sudah memilih untuk belajar subjek itu yang tidak ada di kota ini. Ya, jadi pengalaman sang ibu untuk melepaskan anak ini adalah perjalanan yang panjang. Tapi pada akhirnya ia lepas. Kenapa? Karena itu sudah menjadi takdirnya dia. Yang saya lihat dengan gambar cincin dan gambar taman di bawah. Pada akhirnya dia memang harus lepas. Karena memang harus lepas. Ya, gambar celurit, gambar gandum itu. Karena anak itu akan bermanfaat, jauh bermanfaat di luar dari keluarganya dia.
kemudian hari tidak hanya untuk diri anak itu sendiri, tapi untuk khalayak ramai yang akan menerima manfaat dari apapun yang dikembangkan oleh si anak tersebut. Nah, karena ini baru keputusan ya, jadi katakanlah kalau saya tadi contohnya adalah anak tersebut, jelas dia keluar dari rumah itu bukan berarti dia langsung bermanfaat pada lingkungan, karena dia kan harus belajar dulu. Nah, belajarnya dulu ini digambarkan dalam bentuk gunung dan pohon. Dia akan punya identitas baru kelak. Ya mungkin identitasnya dia sebagai, katakanlah dia belajar apa pelajaran yang agak sukar, ilmu pengetahuan apa yang mungkin IT di tempat lain ya, yang tidak ada di kota tersebut. Dia menjadi ahli IT, dia punya lingkungan IT, informatik, teknologi itu di tempat lain, dan itu dia akan punya keluarga sendiri di situ dan dia akan terus berkembang. Jadi kira-kira seperti itu penggambaran Virgo dari kartu-kartu ini. Oke. Kemudian 1, 2, 3 saya mengambil dari Oracle of the Fairy. 3 kartu pertama adalah tema tahun 2021 dan masing-masing 1 kartu untuk setiap bulan, dan cara berceritanya walaupun itu masing-masing ada bulannya, tapi bercerita seolah-olah itu adalah satu perjalanan cerita. Oke. Fairy spotting. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu, saya tadi mengambil contoh anaknya, ini tidak harus anak tentunya ya, ini bisa lain, mungkin dalam kehidupan percintaan, mungkin juga dalam pekerjaan, itu rasanya belum tergambarkan ya, tapi keyakinan bahwa saya tetap perlu belajar satu hal tersebut, saya perlu pergi ke satu tempat tersebut, itu kayak sudah ada di dalam hati, karena dia yakin hal tersebut, karena anak itu yakin hal tersebut, maka dia bisa menemukan jalan keluar. Karena apa? Karena memang itu shining from within. Jadi dari Virgonya sendiri itu muncul keluar. Memang itu arahnya. Somehow karena memang tadi gambar celurit itu kan bukan gambar yang harmonis, semua orang dengan mudah melepas, enggak. Jadi carilah balance di antara orang-orang yang disayangi. Itu yang jelas keluar. Nah, Januari ini tampaknya memang Virgo masih dalam kondisi yang berkonflik di dalam diri, karena ada ikatan yang sangat lengket, sangat sukar dilepas, tapi itu adalah pilihan masa lalu. Saya melihatnya seperti itu. Bulan Januari, bulan Februari ini warnanya kuning, jadi kalau saya lihat memang paling berat pada bulan Januari, karena apapun masalahnya yang masih sticky tadi ya, sticky situation, itu harus dihadapi bulan Januari, tapi Februari keputusan itu akhirnya keluar, dan ini sepertinya dari semua pihak mendapatkan satu keputusan yang bisa diterima oleh banyak orang, tapi tetap saja rasa was-was itu masih ada bulan Maret, dan mencoba untuk memastikan Virgo yang baru keluar dari lingkungan ini masuk ke lingkungan baru yang tanda petik orang belum tahu kira-kira ke depannya bagaimana, mencoba membuat Virgo menjadi lebih siap. Dan kalau ini bukan ceritanya bukan seorang anak tetapi yang lebih dewasa, maka dia juga akan mempersiapkan semua pada bulan Maret. Bulan April, apapun yang sudah dilakukan pada saat itu akan terlihat hasilnya pada bulan Oktober atau November ya. Jadi mungkin ketika masuk, mungkin hasilnya nanti baru kelihatan bulan November, atau mungkin ada satu administrasi yang membuat seseorang harus menunggu sampai bulan November. Anyway, tapi proses itu sudah mulai. Bulan Mei masih berharap dan tinggal menyiapkan semua sebaik mungkin. Bulan Juni masih menyiapkan, jadi saya lihat di sini memang penuh dengan perencanaan ya. Bulan Juli, apa yang diharapkan pernah ada tapi kemudian hilang seperti ditemukan kembali. Bulan Agustus adalah waktu yang sangat precious, mungkin ini waktu yang terbatas, di mana ini adalah saat-saat semaksimal mungkin menikmati bulan Agustus apapun yang terjadi. Bulan September itu mulai kegiatan baru.
Bulan Oktober bisa mulai lancar, November itu something beautiful happen, dan itu sesuatu yang membuat Virgo very very happy. Dan kemudian bulan Desember bisa terus berkreasi apapun yang dilakukan. Oke. Saya lanjut dengan tarot. Sama seperti tadi, saya akan mengambil 3 kartu. Pertama untuk tema, kemudian masing-masing 1 kartu untuk setiap bulan. Oke. Virgo, kita lihat dari temanya. Wow. Iya, jadi kalau dari temanya memang ini saatnya, Virgo ini saatnya yang bisa penghentian. Jadi ini kan seperti penantian. Penantian itu sudah selesai dan Virgo bisa mulai dengan kreasinya tersebut. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Virgo. Ya, Januari itu tadi kan terberat ya, terberat. Jadi kayaknya Januari itu memang ada rasa seperti all alone in this world gitu ya. Nggak ada orang ngerti Virgo sama sekali apa yang diinginkan, apa yang menjadi cita-cita. Orang itu seperti punya ide, punya impian tentang Virgo, which is berbeda dengan apa yang menjadi impian dan idenya Virgo. It's okay. Tapi bulan Februari semuanya berubah total. Udah nggak sama lagi situasinya dengan Januari. So hang on aja Januari. Karena bulan Februari semua akan mulai bergulir. Bulan Maret semuanya semakin jelas. Bulan April itu ada hal satu lagi yang memberatkan, tapi sebenarnya sudah jelas arahnya kemana. Hanya mungkin ada emotional attachment yang memang harus lebih hati-hati disikapi. Bulan bulan Mei ini sebenarnya adalah bulan yang membahagiakan, bertemu banyak orang, tapi mungkin ada rasa waspada di situ. Bulan Juni itu sebenarnya adalah ini kan mulai bekerja dari hal yang baru. Bulan Juli itu adalah mencoba untuk beradaptasi semaksimal mungkin ya. Harusnya sudah bisa masuk ke lingkungan baru, tapi kayaknya masih agak sukar juga. Bulan Agustus mungkin ada rasa rindu yang luar biasa. September semua tiba-tiba menjadi lebih lancar ya. Semua biasanya memang September tuh kayak bulan ajaib gitu ya. Pokoknya pada bulan September semuanya jadi oke, somehow, magically. Nggak tahu gimana caranya. Dan semakin betah di tempat itu, adjustment-nya sudah semakin baik, semakin happy juga bulan November. Dan Desember seperti ada melankoli dikit, tapi it's not in the bad way ya. Jadi ada emosi yang begitu menguasai pengambilan keputusan. Tapi sebenarnya bukan berarti Virgo nggak tahu. Virgo tahu, hanya saja mungkin memang ada pertimbangan lain yang sifatnya lebih tanda tanya. Tapi Virgo cukup paham apa bedanya antara yang harus sama yang sebaiknya. Karena itu sebenarnya bukan masalah iya atau tidak, tapi mungkin orang lain mempengaruhi Virgo. Gimana caranya supaya Virgo masih tetap di dalam lingkungannya mereka? Itu yang saya rasakan. As you think, so you are. You think good, loving thoughts every day. Ya, so think good and loving thoughts every day. Jadi ini kembali lagi, Virgo, apapun yang kau pikirkan itu powerful banget. Dan itu sangat besar pengaruhnya ke pengalaman emosimu hari itu. Dan tidak hanya emosi, dengan pikiran, dengan keyakinan yang ada di kepala. Dan saya nggak perlu ngajarin itu ke Virgo, karena biasanya Virgo udah otomatis yakin dengan apa yang menjadi kebenaran menurut matanya Virgo. Dan biasanya apa yang menjadi kebenaran Virgo itu agak sukar untuk diargumenkan oleh pihak lain juga, karena memang biasanya basisnya semua data juga, basisnya semua adalah sesuatu yang jelas. Nah, ternyata tidak semua itu menjadi begitu jelas
Karena tadi ada pengaruh ucapan-ucapan orang yang kemudian Virgo terpengaruh secara emosi, walaupun paham situasinya bagaimana, tapi pemikiran atau pertimbangan tidak hanya logika itu mempengaruhi suasana emosinya Virgo. Barangkali itu yang lebih dominan pada tahun 2021. Nah, ketika itu terjadi, maka yakinlah apa yang kau pikirkan, Virgo perlu yakin bahwa yang kau pikirkan, apa pendapatmu, apa yang menurutmu benar, itu sebenarnya adalah kebenaran menurutmu. Kebenaran menurut orang lain itu ada, terserah. Tetapi bagaimana Virgo menentukan langkah dalam hidup itu adalah semuanya hak prerogatifnya Virgo. Believe in that. Orang lain bisa punya pendapat, orang lain bisa punya pengharapan, orang lain bisa meminta segala macam dari Virgo, dari semua orang sebetulnya, bukan hanya Virgo, tapi kebetulan Virgo yang menjadi subjek pada saat ini. Tapi keputusan akhir untuk diri Virgo sendiri ada di tangan Virgo, bukan mereka. So, you think, as you think, so you are. Itulah dirimu. Jadi kalau kamu membuat pikiranmu kacau, karena mencampur adukan satu dan lain hal, maka itu yang kamu dapat, kamu yang kacau. Kalau kamu jelas dengan pikiran, bukan berarti kamu mengabaikan permintaan orang lain, bukan. Tetapi permintaan orang lain itu bisa merge, bisa jadi satu tujuan dalam pikiranmu, maka you're going to be just fine. Karena artinya kamu bisa memanage mana energinya kamu, mana energinya orang yang kemudian bisa blended di dalam energinya kamu sendiri. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka kamu nggak kacau, ya. So, think good. Kalau kamu berpikir semua baik-baik saja, semua hal yang serba positif, maka kalau itu dilakukan setiap hari, you'll be just fine. Oke, Virgo, tantangannya adalah bingung, ya, which is mungkin juga bingungnya lebih di dalam diri. Orang lain mungkin nggak tahu bahwa kamu sedang bingung, tapi apa yang membuatmu bingung bisa membuatmu bertingkah bingung juga, dan mungkin kamu nggak happy, itu yang penting ya. So, yang penting adalah begitu kamu yakin dengan apa yang menjadi keputusanmu, dan saya ngomong sudah berkali-kali, ya, maka you'll be just fine. Virgo, wanita yang dasar di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.